Yang luar biasa, kita masih diperbolehkan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saudara, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian Rohmu yang hidup penuhi.
anugerah-Mu Yesus. Pagi ini Bapa, di minggu pertama di bulan ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Semua anugerah-Mu Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau pimpin kebaktian pagi ini Bapa, dari awal pertengahan sampai akhir. Kau menyertai, mengurapi setiap pelayanan-Mu Bapa. Dengan urapan daripada-Mu saja Bapa, kami boleh merasakan kuasa hadirat-Mu Bapa. Kami bawa semuanya di dalam tangan-Mu Bapa, di bawah kaki-Mu Yesus. Biarlah kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kami mau bebas memuji dan besarkan nama-Mu. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu juga. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semuanya berserahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Silakan duduk saudara. Ya. Sungguh luar biasa hari ini, hari yang cerah Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara, selagi ada kesempatan, selagi kita masih sehat, kita gunakan untuk Tuhan. Tuhan menggunakan waktu ini, dipercepat saudara ya. Sepertinya baru kemarin minggu, tahu udah Sabtu minggu. Saudara, saya paling rindu kalau udah Jumat, wah bentar lagi minggu, bentar lagi minggu. Saya senang sekali kalau berada dalam rumah Tuhan. Sungguh saudara, rasanya tuh nggak mikirin duniawi gitu, mikirin rumah tangga, mikirin apa aktivitas kita, tapi kita bertemu dengan Tuhan, apalagi hari Minggu, harinya Tuhan, kita gunakan untuk memuji memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian. Kumatan, masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan sang Allah, musikan tarian, semua makhluk di
Tuhan sediakan untuk kita. Tuhan itu baik. Amin. Semua disediakan.
wajah-wajah saudara penuh dengan sukacita. Tuhan juga merasa senang mendengar puji-pujian kita. Mari kita akan membawakan korban persembahan yang pertama. Kita akan nyanyikan lagu kali ya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Tuhan dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Puji Tuhan, kita sudah bersukacita dan kita juga akan bersukacita mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Mari saudara, kita akan berdiri. Kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus. Amin. Haleluya. Kita undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamaah. Ku rindu hadirku sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu
Yesus, kami telah memuji-muji Engkau di dalam sukacita kami. Kami merasakan lawatan-Mu, kami merasakan sukacita dan kelepasan daripada Engkau. Bapak, di saatnya ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Allah, urapi kami semua, lawat kami Tuhan. Tidak ada satupun dari antara kami yang luput dari lawatan-Mu ya Allah. Berkati urapi hamba-Mu ya Tuhan. Dengan urapan kuasa wibawa hikmat-Mu memenuhinya. Biarlah kebenaran firman-Mu sungguh menjadi kekuatan bagi kami. Karena sungguh Tuhan kami membutuhkan firman-Mu. Sebab tanpa firman-Mu sungguh Tuhan kami tidak mampu menjalani hari-hari hidup yang penuh dengan hal-hal yang mencemaskan dan menakutkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Silakan.
Haleluya. Puji Tuhan. Ucap syukur kepada Tuhan kalau kita bisa masuk di bulan Juni, saudara. Dengar kabar, ya, puji Tuhan, ya, sudah bertambah lagi, ya, orang yang positif, ya, dalam kondisi COVID-19 saat ini. Ya. Saya dengar dari anak remaja, ya, ada anggota kita di sini juga, warga di sini yang kena, kemudian sudah dipanggil Tuhan. Ya. Saudara, saya mau katakan begini, orang akan merasa ketika dia baru mengalami. Betul ya? Ketika saya sakit waktu lalu, saudara, ginjal, itu setiap hari saudara saya putar lagu rohani, berdoa sama Tuhan, minta kesembuhan satu, cuma satu saudara, minta kesembuhan. Tiba-tiba ada lagu begini saudara, ya. Karena itu kan saya bikin di YouTube kan ada lagu-lagu yang ketika lagi senang-senang iklan berdosa. Saya bilang jadi cari lagu yang tanpa iklan. Dapat satu lagu saudara, bila kau izinkan. Saya langsung diam saudara. Bila kau izinkan sesuatu, aduh saudara, kayaknya kalau lagi sakitnya mendengar lagu ini kayaknya gimana begitu ya. Tapi itu lagu itu mengiang terus, ya. Bahwa ketika kita diizinkan mengalami sesuatu, ada hal yang luar biasa yang mampu menolong kehidupan kita. Sulit saudara, suka. Ketika orang sakit baru mulai merasa, benar ya, sakit itu benar-benar hal yang tidak mengenakan. Berbeda ketika kita kehilangan, betul ya. Tapi tetap saja orang akan mulai merasa, enaknya minta ampun. Saudara, saya dapat berkat dari satu film yang saya nonton, saudara. Nanti kita putar belakangnya saja. Film rohani yang saya nonton, saudara. Sudah lama saya pengen nonton lagu film ini, dari awal sampai ya akhir, saudara, saya meneteskan air mata saya. Ada kegembiraan yang luar biasa. Itu judulnya, saudara, siapakah saya? Siapakah Pak David? Siapakah Pak Yohanes? Siapakah Pak Budi? Mungkin Pak David, saya punya 3 anak yang luar biasa, cowok semua. Mohon maaf, sudah digandeng orang, kalau belum boleh daftar. Tapi di situ saudara, ketika ditanya, ketika itu dihilangkan, ya, siapa David? Saya punya istri cantik. Kalau itu diambil, tinggal apa saudara? Sebesar sekuat apapun, ketika itu semua hilang, tinggal satu, kita cuma anak Tuhan. Dan saya mau katakan, kalau orang tanya kepada kita, siapa saya? Biarlah kita boleh katakan, saya yang pertama adalah kita mau utarakan dari lidah bibir kita, saya anak Tuhan. Dan itu tidak bisa dihilangkan. Amin. Karena di dalam Tuhan, mari saudara kita bangkit berdiri saudara. Efesus pasal yang pertama, 1 ayat saja saya mau angkat, nanti kita akan baca, saudara baca di rumah. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Efesus pasal pertama ayat yang ketiga, dia berkata begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani
di dalam surga. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Sudah nanti bisa baca nanti ya di seluruh ayat ini dari ayat 3 sampai ayat 14. Ya, ada begitu banyak kekayaan Allah. Dan beberapa yang saya dapat saudara yang kita bisa buka, dapat kita lihat. Ya. Kekayaan yang Tuhan berkati berikan secara rohani yang terdapat di surga, ia akan membentuk kita, ia akan memberi kita siapa saya. Yang pertama saudara, ayat yang ketiga, keempat dia berkata begini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, apa saudara? Sebelum dunia dijadikan. Jadi yang pertama, kekayaan surga yang diberikan bagi saudara dan saya, yang menandakan, memberitahu siapa kita. Yang pertama adalah kita adalah orang yang terpilih. Bisa bayangkan ya, orang yang terpilih. Saya mencatat saudara begini, orang yang dipilih itu saudara, dalam kata lain saudara, satu penunjukan ya, pemilihan itu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih karunia yang merupakan inisiatif Tuhan. Jadi saudara dipilih sebagai anak Tuhan itu karena inisiatif Tuhan, supaya saudara selamat dan memperoleh kekayaan surga. Saudara bicara kekayaan, orang ngejar kekayaan, sudah kaya, pengennya apa saudara? Tambah kaya. Dulu ada tetangga saudara, dia bilang begini, kalau ada uang selebar koran, saya mau kejar. Saya garuk-garuk kepala, dulu saya nggak ngerti. Ketika saya lihat ya nonton berita dari BMBI, saudara, keluar uang cetakan, oh bapak itu seharusnya cari uang di situ, di kantor BI yang belum dicetak, belum dipotong, baru keluar cetakan, kejar uang. Kita sebagai anak Tuhan yang dipilih secara khusus, secara yang Tuhan mau. Saya catat begini saudara ya. Ini menunjukkan bahwa keberadaan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan ya, bukan satu kebetulan. Bahwa kita dipilih Tuhan adalah keinginan daripada Tuhan sendiri. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa, bukan saudara, tapi karena keinginan Tuhan sendiri. Saudara, saya bersyukur sebagai anak Tuhan, dan saudara patut bersyukur sebagai anak Tuhan. Kenapa? Dikatakan ketika kita tidak bisa, Tuhan yang memampukan kita bisa. Saya dapat gambar saudara, sepertinya gambar biasa. Ketika saya praktikkan jelas dengan benar, baru saya mengerti betapa saya bersyukur dipilih Tuhan menjadi anaknya. Seekor saudara, seekor kucing ya, di slide pertama itu di depan kaca biasa saudara, tapi di slide kedua di balik kaca itu kucing yang kecil itu berubah sebagai seekor singa yang luar biasa. Kita mengajar saudara, orang mencela kita, orang mengejek kita, orang memberitahu mau apa saudara. Tapi kalau Tuhan bilang ini anak saya, ada yang bantah nggak saudara? Nggak ada saudara. Saya nonton berita beberapa waktu lalu saudara, ada bayi dibuang saudara di got. Perempuan gempal,
Cantik sekali ya, nggak lihat karena seperti biasa ya, selalu mukanya di blur, kelihatan. Tapi betulnya gempal saudara, diangkat dari got saudara. Gotnya bukan got kecil, got besar, diangkat. Bawa saudara. Ada yang anak saudara, ketika saya jadi anak saudara, saya kenapa saya lahir di keluarga Item? Kenapa nggak lahir di keluarga Soeharto? Waktu kita lahir sebagai anak, ada yang milih nggak kita ada di mana? Orang tua berdoa, ada yang sudah 3 tahun berdoa untuk punya anak, 5 tahun berdoa untuk punya anak. Ada pendapat? Betul ya? Ketika dipercayakan, dibuang. Hari Sabtu kemarin ada anak remaja bersaksi sudah. Setiap hari dari umur 13 tahun pulang sekolah saudara menghadap bapaknya. Udah kalau udah ketemu bapaknya saudara, sudah dia menunduk. Sudah terima apa adanya. Bapaknya pukulin terus kepalanya saudara. Seakan-akan bilang ini anaknya bukan anak saya, padahal lahir besar di rumah. Sampai anaknya bilang begini, saya pengen bunuh diri. Ini saudara, dia bergaul sama teman yang tidak baik. Temannya bilang begini, oh bagus, kalau mau bunuh diri bagusnya naik ke gedung tinggi, loncat, kamu gak akan rasa sakit, langsung mati. Belum tentu. Kalau Tuhan mau dia hidup pasti, benar gak? Patah tulang, tambah sakit saudara. Pukulin, aduh, tahu mau bikin bagaimana? Saudara diejek, saudara dihina, bersyukur karena kita punya Allah yang tidak pernah mengejek kita. Kita punya Allah yang mau menerima kita apa adanya. Seringkali kita menyakiti Bapa kita di surga. Saya nggak mau punya Bapak seperti itu. Waktu sakit saudara saya cuma bilang, Tuhan, enak banget, nggak kuat. Tiap hari saudara 6-7 butir obat. Sehat saudara. Lagu ini nyanyikan, bila kau izinkan. Saya terus lagu ini. Saya bersyukur punya Bapa di surga. Dia sembuhkan saya. Dan kalaupun tidak, saya tetap percaya, saya tetap anaknya Tuhan. Amin. Karena dia yang pilih saya. Dia yang pilih saudara sebagai anaknya. Dia yang pilih saudara diangkat menjadi anaknya. Dari orang yang kita katakan apa? Tadi akui gak dianggap, tapi oleh Tuhan kita dianggap sebagai anak. Ada ayat di Perjanjian Lama katakan, walaupun orang tua saya gak mengenal saya, gak mau tahu saya, tapi Tuhan mau tahu saya. Tapi Tuhan mau mengerti saya. Tapi Tuhan mau mengerti apa yang saya alami. Karena Dia memilih saudara dan saya. Saudara, kalau Tuhan yang pilih, saya percaya Tuhan yang pasti angkat kita. Ada begitu banyak perempuan, ibu janda di Sarpa. Kenapa cuma satu ibu janda yang didatangi oleh hamba Tuhan, yang tidak disebutkan namanya? Ada begitu banyak orang di Bandung ini, tapi saudara yang ditolong oleh Tuhan. Amin. Itu karena saudara adalah anak Tuhan. Yang kedua, kita ditebus.
setelah kita dipilih, kita ditebus. Penebus atau menebus dalam bahasa Yunani artinya membeli dan membebaskan dengan membayar sejumlah harga. Saya mau kasih contoh begini, saudara. Saudara, mohon maaf, ini cuma contoh. Kita ke peternakan, ya, ke tempat orang jual, tukang jual beli kucing, anjing atau apa. Dia lihat, ih banyak sekali anjingnya, mau yang mana? Yang ini. Oh ya, pilih, bawa. Oh saya mau yang ini. Oh ya, harganya berapa? Buset, mahal sekali. Ya Pak, kalau mahal begini ini kucingnya, padahal gak ada bulunya. Karena gak ada bulu, kucingnya dimahal. Saya juga bingung, saudara. Saya pernah lihat di atau cerita, karena nggak punya bulu lebih mahal kucingnya. Saudara punya kucing, gundulin saudara, jual pasti mahal. Saudara tebus dengan harga. Pada zaman waktu lalu di Kekaisaran Romawi ada sekitar 6 juta lebih budak pada waktu itu yang diperjualbelikan seperti perabot. Ketika saudara beli dia, saudara bisa injak, bisa ditendang, bisa diapain saudara. Bisa dipukul, bisa dikerjain, saudara bisa diapain, bisa apa aja semua saudara. Oke. Nah Yesus pakai sistem zaman waktu itu. Dia tebus saudara dan saya dengan darah dan air. Ketika lambungnya ditusuk, saudara, keluar darah dan air. Itu harga saudara. Saudara ditebus dengan darah dan air. Harga yang sangat mahal. Dulu saya pernah dengar satu suami istri tidak sanggup bayar uang rumah sakit. Jadi setiap hari istrinya mesti datang, saudara. Untuk apa saudara? Mohon maaf, cuma buat ngetein aja saudara. Habis itu dia tinggal. Suaminya bekerja keliling sana kemari saudara, bayar secukupnya sebisanya. Setahun baru mereka bisa pegang anaknya, bisa keluar dari rumah sakit. Saudara ditebus dengan harga yang sangat mahal, dengan darah Yesus, dengan satu pengorbanan yang luar biasa. Jangan sia-siakan penebusan yang Tuhan buat dalam kehidupan. Kalau engkau sudah ditebus, mari tunjukkan pribadimu sebagai anak yang sudah dipilih, sebagai anak yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang sama. Memandu pujian tadi saudara, kita ini lagi memuji Tuhan, yang lagi memuji, menyembah bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Tuhan yang mengatur hidup kita. Saya suka nonton bola saudara. Saya ketika Piala Champion kemarin, saya nonton filmnya ulang karena itu jam 2 pagi saudara. Ngapain nungguin belain nonton? Tapi ini saudara, ada orang yang suka bela-belain. Tapi untuk berdoa jam 2 pagi ada yang mau saudara. Ada yang mau, Pak tunggu ya jam 2. Kenapa? Saya mau datang, mau kasih berkat. Saudara nungguin ya? Tapi kalau saudara jam 2 Tuhan bilang, jam 2 berdoa yuk. Aduh Tuhan, bantu. Mau berdoa, amin. Belum haleluya langsung amin. Langsung tidur. Mereka kumpul saudara, ya, fansnya klub ini dia nonton. Ketika bola gak gol saudara. Ketika gol saudara, itu orang gak kenal, mereka saling peluk, mereka saling bergembira sama-sama. Padahal gak saling kenal.
Cuma satu, karena klub kesayangan mereka mencetak gol. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, dipilih, ditebus oleh Tuhan. Tapi kita nggak mau beri waktu kita untuk Tuhan. Mohon maaf saya mau pakai kata ini sudah. Kekaisaran Romawi pada waktu itu ada berapa orang? Budak 6 juta. Saudara dan saya tadinya budak dosa. Sekarang budaknya siapa saudara? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan bilang, ayo baca firman Tuhan. Padahal yang di tangan, baca firman Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan begitu nggak saudara? Saking baiknya saudara, kita panggil Tuhan kalau kita perlu. Kita panggil Tuhan kalau kita ada maunya. Kalau lagi nggak mau, kalau lagi kita nggak perlu, kita panggil Tuhan nggak? Puji Tuhan, enggak. Tapi saya mau harapkan saudara, sebagai orang yang dipilih, orang yang ditebus, mari beri waktu kehidupan kita untuk Tuhan. Jangan cari kekayaan dunia saja saudara, tapi kejar kekayaan surga. Yang ketiga, setelah kita dipilih, ditebus, kita diampuni. Bentuk penebusan ketika kita ditebus, kita diampuni dosa kita. Kita diampuni kesalahan kita. Apa pelanggaran kita diampuni olehnya. Apa yang kita perbuat sudah dibayar oleh Tuhan. Yang keempat, dimeteraikan. Bahasa Inggrisnya saudara di-seal. Bisa juga disekel, bisa juga ditutup. Ya. Dimeteraikan, dipergunakan sampai saat ini. Ketika saudara memerlukan sesuatu hal yang sah, membutuhkan apa? Meterai. Menunjukkan bahwa surat ini itu benar-benar. Dimeteraikan juga bicara tentang saudara pergi ke salah satu tempat, terima apa-apa, di situnya akan tulis kalau sealnya plastik yang menutupi tutup botol terbuka, jangan diterima, hendaknya dikembalikan atau ambil yang baru di pajangan. Ya. Berarti ketika sudah kita ambil sesuatu sudah terbuka, berarti itu sudah dipakai orang. Tertutup berarti bahwa kehidupan kita sudah ditutupi dengan yang waktu lalu kita sudah perayakan oleh Roh Kudus. Kita dipilih, kita ditebus, kita diampuni. Saudara, kita dijaga, dipelihara oleh Roh Kudus. Betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara bukan saja dipilih, ini saya mau deh. Saudara dibayar, saudara diampuni, kemudian saudara dimeteraikan. Binatang-binatang kalau di zaman dulu saudara ketika dibeli, setelah itu apa saudara? Diberi cap, diberi meterai. Oh ini punya peternakan ini, oh ini punya bos ini, oh ini punya orang ini. Dicap saudara, distempel. Saudara dicap, dimeterai dengan Roh Kudus. Suatu waktu saya bersama Ibu Gembala bercerita tentang Roh Kudus. Ada baiknya ketika engkau di rumah sendirian, sudah gak tahu mau bilang apa karena persoalan, karena masalah, karena sakit yang kau alami, mari berdoa, menggunakan bahasa roh. Karena roh itu sendiri yang akan beritahu Tuhan apa yang kita sedang alami.
sudah nggak ada kata-kata. Mari pakai bahasa roh, berbahasa roh kepada Tuhan, dan kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya senang kalau ada jemaat bukan saja bisa berbahasa roh, pandai berbahasa roh, tapi juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Betul, tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia bisa berbahasa roh. Tapi di balik itu, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus ada buah-buah roh. Amin. Dia punya kasih yang luar biasa. Enggak kayak Pak Rudi bilang, oh di motornya disenggol, lalu bulu binatang keluar semua. Walaupun disenggol dia bilang, puji Tuhan, ini mobil, ini motor punyanya Tuhan. Kalau disenggol pasti Tuhan ganti. Amin. Kata begitu sudah. Kita diampuni, dimeteraikan untuk menjadi miliknya Allah. Itu yang terakhir. Betapa luar biasanya penebusan Tuhan. Dia pilih saudara. Dari sekian banyak orang di dunia ini, dia pilih saudara. Kenapa dia nggak pilih artis? Kenapa dia nggak pilih bintang film? Kenapa pilih saudara yang nggak ada artinya, yang nggak punya apa? Karena Tuhan tahu siapa saudara. Tuhan bisa pakai saudara menjadi sesuatu yang lebih besar daripada artis. Tuhan bisa pakai saudara lebih daripada seorang bintang film. Karena di tangan Tuhan, saudara bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Sudah dibayar untuk menjadi milik Allah, untuk menjadi anak Allah. Sudah diampuni, dibersihkan dari hal-hal tidak baik. Sudah dibersihkan, disucikan, dikuduskan, dimeteraikan. Ini milik Allah. Bersyukurlah saudara. Kalau saudara ada masalah, ada problem, cari Tuhan. Karena saudara adalah miliknya Tuhan. Yang bisa menolong saudara hanya Tuhan. Tidak ada siapapun. Engkau lagi sakit, engkau ada masalah, datang sama Tuhan. Tuhan, ini saya, ini milik saya. Datanglah tolong saya. Saya percaya saudara, Tuhan tenangkan, biarkan saudara. Tuhan pasti tolong saudara. Kalau waktu lalu Tuhan saudara ditolong oleh Tuhan, waktu sekarang, waktu yang akan datang, saudara tetap ditolong oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sebelum saya tutup firman Tuhan, saya mau kasih hal yang baik saudara. Sebagai milik Tuhan, saudara adalah orang istimewa. Karena di dalam Kristus kita menerima kekayaan rohani yang banyak dan spektakuler. Yang kedua, saudara adalah orang istimewa karena kekayaan rohani diberikan Tuhan secara gratis. Yang ketiga, saudara adalah orang istimewa karena memiliki keselamatan yang pasti di dalam Kristus Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, marilah kita memiliki karakter anak Tuhan yang sesungguhnya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, berlaku baik, mengerjakan yang baik untuk Tuhan. Yang kedua, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Lagi senang, lagi susah, tetap percaya kepada Tuhan. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Saudara, mari kita nonton film sejenak ya. Film ini sebentar, saya sedikit saudara, ini saya potong terakhirnya. Ketika anak ini sudah menerima Tuhan Yesus, dia diubahkan, dia dirubahkan oleh Tuhan. Sudah dimatiin filmnya tadi?
Ini pelatihnya saudara. Ini produser orang anak Tuhan. Produser film ini orangnya yang memproduksinya saudara. Ya. Jadi anaknya. Ya. Oke. Ask me who I am. You must ask God. I am created by God. He designed me. So I'm not a mistake. His son died for me. Just so I could be forgiven. He picked me to be his own. So I'm chosen. He redeemed me. So I am wanted. He showed me grace. Just so I could be saved. He has a future for me. Because he loves me. So I don't wonder anymore, Coach Harrison. I am a child of God. I just wanted you to know. Ya. Ini Hana ini saudara, namanya Hana. Ya. Seorang anak remaja yang tinggal sama neneknya. Neneknya menyembunyikan identitas bapaknya. Bapaknya adalah seorang atlet, tapi kecanduan perempuan dan narkoba, yang mengakibatkan bapaknya ini masuk rumah sakit, kena stroke, diamputasi kedua kakinya, dan tidak bisa melihat. Ya. Dia dipertemukan, dihadapkan dengan bapaknya. Dia rasa gak percaya. Dia selalu bilang begini, "Bapak kenapa tinggalin saya? Bapak kenapa lepaskan saya? Kenapa lupakan saya?" Saudara, bapaknya ini cuma hidup 2 bulan. Selama 2 bulan, ketika Hana ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tadi saya katakan, dia dipilih, dia ditebus, dia diampuni. Dia mengampuni bapaknya karena dia sudah diampuni oleh Tuhan. Dia ampuni, lepaskan pengampunan kepada bapaknya. Ampuni bapaknya. Bapaknya ada damai sejahtera. Hananya juga ada damai sejahtera. Hana ini bukan saja seorang atlet, tapi juga penderita asma. Dia atlet lari lintas alam. 3 mil itu berapa kilo ya, saya lupa berapa, nggak tahu. Ya. Dia lari saudara, ketika dia mulai berbayang-bayang dia mesti berhenti, dia mesti hisap. Itu inhalernya, asmanya, supaya dia bisa lari lagi. Dari urutan 44 dari 100 orang, kemudian dia naik sampai 11, peringkat 11, sampai akhirnya dia juara 1. Dia mengampuni bapaknya. Dulu dia tukang curi saudara, yang ngambil barang orang, dia simpan saudara. Ketika dia sudah diampuni, dia kembaliin saudara. Barang-barang yang dia curi itu dia kembaliin. Orang marah sama dia, tapi ketika dia cuma duduk, dimarahin dia cuma duduk. Ketika dia berbalik, ada sukacita saudara, ada kesenangan dalam diri dia, ada damai. Balik saudara, ada damai. Kembaliin saudara setiap barang dia curi dia. Katakan, saya bukan kesalahan dipilih oleh Tuhan. Karena saya istimewa, makanya Tuhan pilih saya. Tuhan pilih saudara bukan kesalahan. Tuhan pilih saudara karena saudara istimewa di mata Tuhan. Tidak ada kesalahan dalam diri saudara.
Ada hal yang luar biasa di mata Tuhan ketika saudara dipilih oleh Tuhan. Mari tunjukkan sebagai anak Tuhan bahwa engkau berbeda dengan orang lain. Karena engkau adalah miliknya Tuhan. Engkau dibentuk, dijadikan untuk menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Untuk menerima kekayaan surga yang luar biasa. Kita naikkan pujian. Telah kulihat. Mari Bapak Ibu Saudara tutup mata saudara. Karena musik akan dipersiapkan saudara. Haleluya. Puji. Tuhan baik. Terima kasih. Ya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari sudah kita bangkit berdiri. Besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Saudara, saya tidak tahu apa yang sudah saudara lihat tentang kebaikan. Yang saya tahu, kebaikan Tuhan dalam diri kita berbeda-beda. Pandangan saudara melihat apa yang Tuhan sudah lakukan menunjukkan saudara adalah miliknya Tuhan. Saudara bukan milik dunia ini, karena saudara tidak akan tinggal di dunia ini. Saudara akan tinggal di dunianya Tuhan, di tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara, di tempat di mana Tuhan ingin engkau berada. Oleh sebab itu, mulai saat ini engkau sudah dipilih Tuhan, engkau sudah ditebus Tuhan, engkau sudah diampuni oleh Tuhan, engkau sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Engkau adalah miliknya Tuhan. Engkau anak Tuhan. Mari berperilaku hidup menjadi anak Tuhan, untuk menerima lebih banyak lagi kekayaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Mari lebih banyak cari Tuhan,
lebih banyak cari kerinduan yang Tuhan mau. Kita punya Bapa yang ingin disenangkan. Karena terlalu banyak hal yang senang, yang indah kita sudah alami, yang Tuhan sudah beri bagi saudara dan saya. Mari waktunya senangkan Tuhan dengan apa yang engkau punya. Engkau diberikan oleh Tuhan. Engkau yang telah diberkati oleh Tuhan. Engkau yang sudah ditolong oleh Tuhan. Beri waktumu untuk Tuhan, supaya Bapamu di surga disenangkan. Puji Tuhan. Kita ganti remnya. Karya terbesar dalam hidupku. Saya undang para majelis, tampil ke depan, persiapkan dirimu untuk melayani perjamuan Tuhan. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau karya terbesar dalam hidup ini. Menyatakan bahwa Yesus itu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan makan dan minum sehidangan dengan Tuhan. Di depan kami ada roti dan air anggur. Kami percaya ini bukan roti dan air anggur yang biasa, tetapi ini adalah tubuh dan darah-Mu yang akan menyatu dengan tubuh kami Tuhan. Biarlah ketika kami melakukan perjamuan kudus ini Tuhan, kami kembali mengingat bahwa Yesus sudah berkorban buat kami. Begitu besar pengorbanan-Mu dalam setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan, sucikan pelayan-pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Ketika kami menyelesaikan perjamuan ini, iman kami dikuatkan kembali oleh Tuhan. Kami akan semakin mengasihi Tuhan yang sudah berkorban buat kami. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Kemudian kasih Allah itu duduklah kamu. Nah
anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih aku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat, sebelum kita bantu berdiri, walaupun sudah didoakan supaya lebih lagi saudara mengalami hal yang baik dari Tuhan, saudara berdoa masing-masing pribadi lepas pribadi. Kalau ada dosa, kesalahan, pelanggaran, saudara minta ampun sama Tuhan. Kita berdoa, saudara. Layak sucikan bangga 5 berjaya. Terima kasih. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah roti dengan tangan kananmu. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari angkat cawan dengan tangan kanan. Dengarkan bacaan firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami makan minum memampukan kami untuk melangkah di bulan Juni 2021. Bukan karena kuat gagah kami,
Tapi kami boleh kuat itu karena Tuhan. Kami bisa lewati hari lepas hari itu karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu hanya bisa berdoa dan berdoa untuk jemaat-Mu. Berkati mereka dengan kekuatan yang baru terus, urapan yang baru terus, untuk mereka menjadi pribadi yang luar biasa hari lepas hari. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kami nikmati. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebagai tanda ucapan syukur kami ingin kembalikan apa yang Tuhan sudah beri, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang berbakti kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Terimalah apa yang kami jemaat bawa, persembahan mereka, apa yang Tuhan sudah berkati, percayakan Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan mereka. Dan sudah mengerti tentang perpuluhan juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur, berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sementara cawan dikumpulkan, kita akan nyanyikan dulu satu lagu dan korban persembahan dijalankan. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Saya mesti nengok ke kanan dulu Saudara, sebentar ya. Mau bersaksi ya? Mesra banget Bapak. Gitu banget ya. Kalau enggak, ntar saya nggak disiapin makan. Ditodong. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tanggal 31 Mei sebenarnya udah lewat ya, udah bulan baru ya. Tuhan tambahkan saya satu umur lagi sehingga genap setengah abad. Setengah abad itu berapa ya? Ya begitulah. Ya, puji Tuhan, Tuhan sudah tambahkan saya satu umur sehingga saya berumur 50 tahun. Kalau mau cerita panjang banget ya cerita, tetapi intinya saja saudara-saudara sangat bersyukur banget masih ada di tahun 50 tahun, dan saya sangat bersyukur saya ada dalam pelayanan di satu anugerah Tuhan yang luar biasa, dan saya masih ada sampai sekarang, masih sehat, semua karena Tuhan baik. Tetap dukung dalam doa supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam apapun yang Tuhan percayakan, biar kami memberi lebih maksimal lagi buat Tuhan. Karena hidup ini tidak ada arti kalau tidak di dalam Tuhan, ya. Kalau kita di luar Tuhan, nggak ada arti apa-apa. Itu sebabnya mari kita fokus kepada Tuhan selalu yang punya segala-galanya dalam hidup. Waktu itu malam saya kaget ya, jam 12 malam, saya pikir ada kebakaran. Saya
telepon, pas lihat ada nyala api gitu. Saya kaget saudara-saudara, ternyata lilin yang harus ditiup. Suami saya tercinta ternyata sudah menyiapkan bolu. Ternyata dia cerita waktu besoknya keliling cari bolu nggak dapatnya di pas keluar komplek. Dan anak-anak udah bangun di situ, saya yang tidur. Bangunin sama suami anak-anak, dan kita berdoa bersama di situ karena Tuhan sudah menolong saya. Puji Tuhan, saksian saya sampai di sini. Udah keliling-keliling sudah cari kue, saya lupa jam 9 udah tutup ya kan. Pulang bulu tangkis, saudara cari bulu, saya minta ampun. Sudahlah Tuhan, keinginan yang nggak tercapai sudah pulang, masih dibuka tuh yang bulu itulah itu saudara, yang mau keluar hayut ke kiri itu ada. Puji Tuhan, alhamdulillah. Cari lilinnya susah. Waduh, lihat di Alfas itu kan Indomaret udah tutup, udah jam 9. Dia masuk rahayu, Alfas ini masih setengah pintu saudara, bisa beli lilin sendiri. Bapak-bapak kalau mau dicintai istri, bikin kejutan. Rudi bikin kejutan buat istri mama. Oh, udah dikasih tahu jadi bukan kejutan baru. Saudara, kami punya kerinduan. Sebagai gembala punya kerinduan anak-anak kita yang remaja seperti Derek sama Alicia pengen ya, mereka bisa apa di musik, pengen supaya mereka melayani ya, bisa Derek supaya diperbaiki lagi ya, main apa bass atau drumnya, gitarnya. Kevin bisa main, kemarin main kahon bagus ya, anak remaja bilang bagus sekali Kevin main kahon, jadi ya patenkan supaya mereka main musik saja ya. Jadi saya bisa main keyboard atau main gitar dan bass, Harus belajar, Pak. harus belajar apa pasti bisa ya. Bisa main keyboard saudara. Jadi ada singer, jadi bisa mendukung kegiatan ibadah kita lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara berdoa supaya ada Pak Sungkono yang mengerti audio ya. Saya sudah cek saudara, mic kita ini kurang, jadi saya sudah cek ada satu mic ini, satu tempat itu ada pasnya, jadi satu tempat itu bisa 4 mic. Ini biasanya kan 2, ini 4. Jadi kita tinggal colok udah 4 mic bisa pakai. Satu leader, 2 singer, satunya lagi yang buat bersaksi. Sudah pakai buat memuliakan Tuhan. Amin saudara. Ya. Ada gitar, ada bass. Baik saudara. Drumnya dulu jangan dipakai karena tidak baik ya. Kalau drum kan nggak mau ke begini itu mesti dipukul supaya keluar suaranya bagus kan. Nah saudara jangan duduk dekat drum saudara. Pulang saudara periksa telinga, nanti rekod saya yang baik apa. Jadi keadaan tempat juga jadi pakai kahon sudah bagus. Jadi mari dukung anak-anak kita untuk melayani Tuhan sejak dini. Melayani dari hal yang kecil, saudara. Ya, dari saya nggak bisa tanya Ibu Hana, Bapak Rudi, nggak bisa berdiri pimpin pujian. Tapi sudah sekarang mau melayani terus. Dari yang tidak bisa, Tuhan yang mampukan, Roh Kudus yang akan menolong kita untuk melayani Tuhan. Amin. Itu kerinduan kami. Mempersiapkan anak remaja kita yang ada, bukan saja duduk tapi mereka juga melayani Tuhan. Ada bapak-bapak yang bisa main kritikan boleh saudara,
Ngecekernya ada, ngeceker. Tamborin. Jangan tamborin terlalu mewah, ngeceker. Kalau lagi cari dana kebetulan saudara bawa aja. Tuhan memberkati saudara dan saya semua dengan hal yang baik. Ya, kita akhiri ibadah kita. Mohon tunggu Bapak Sungkono sama Ibu Aik tunggu sebentar. Ada yang kami mau bicarakan sebentar. Jangan kiri ya saudara. Mari saudara bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Besar anugerah-Mu melimpah dan besar. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makin Tambah besar anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan sudah pimpin ibadah kami, Tuhan sudah tolong ibadah kami. Kami datang pulang dengan satu sukacita, kekuatan yang dari Tuhan yang memampukan kami untuk berjalan di bulan Juni ini. Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Mbak Titi yang ada di Semarang. Mbak Titi adalah milik-Mu Tuhan, dia anak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan, jamah hatinya, sikapnya, kehidupannya Tuhan pulihkan. Tuhan bukakan lagi hatinya Tuhan, mata rohaninya. Boleh percaya semuanya datangnya dari Tuhan. Berkati anak-anaknya Tuhan. Perubahan terjadi ketika Mbak Diti ini boleh datang kepada Tuhan. Tuhan tolong Joy, anak dari pelayan sekolah minggu yang ada di rumah sakit. Tuhan jamah sembuhkan dengan kuasa bidur darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau dokter di atas segala dokter, yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Yang lemah di antara kami percaya Tuhan sudah kuat. Yang berbeban berat persoalan masalah, dalam nama Yesus kami sudah terima jalan keluar dari Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, persoalan masalah Tuhan sudah bereskan. Haleluya. Yang memerlukan dana keuangan Tuhan sudah berikan. Terobosan yang baru dalam pekerjaan usaha, inovasi baru dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik buat kami semua. Jumat akan pulang, Tuhan lindungi pejalan kaki berkendaraan, motor, mobil, jauh maupun dekat, akan melanjutkan aktivitas. Puji Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, menikmati kebaikan alami pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah berbuat, kerjakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Yoas Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan tolong Yoas, kehidupannya semakin luar biasa. Jadi anak remaja yang boleh percaya Tuhan yang pilih Yoas menjadi miliknya Tuhan, menjadi anak remaja yang dipakai Tuhan, punya masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami untuk Pak Yusman, Tuhan tetap berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kami semua, begitu baik juga bagi Pak Yusman yang ada. Tuhan tolong Bu Nurma merawat orang tua, kekuatan, kesehatan yang baru selalu
hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan pertolongan persekutuan Allah Kudus, menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam kehidupan kita hari lepas hari, mulai siang hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, terimalah segala berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup-tiupnya sekarang juga. Sekarang juga. Aduh, saya kaget ini. Ya. Kejutan. Terima kasih buat semua. Terima kasih doa-doanya. Terima kasih buat semuanya ya. Tuhan memberkati kita semua. Yuk, Linin. Make a wish. Satu, Make a wish. dua, tiga. Tiga. Nanti dulu. Enggak, untuk zaman sekarang nggak boleh tiup. Iya. Iya. Harus dimatiin. Tapi gimana caranya? Iya. Baju. Begini. Tapi kebakar. Awas. Panas. Bantuin. Terima kasih semuanya. Berkati. Aduh, banget ini. Iya. Bentar. Opa, tolong bantu doa buat Iya, buat Bu Esther belum didoain tadi. Pak Romi mendoakan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih. Saat ini Tuhan, begitu kami gembira, jemaat-jemaat Tuhan, begitu Tuhan berkati. Demikian juga pada hari ini, Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kami, memberkati Ibu Gembala yang sedang berulang tahun. Kami yakin, kami percaya anugerah Tuhan yang Tuhan berikan 1 tahun ini menambah umur usianya. Oh Tuhan, berikan beliau ini panjang usia agar supaya di dalam pelayanan ini Tuhan memberkati sesuai dengan talentanya. Terima kasih Tuhan, kami yakin, kami percaya nama Tuhan dipercaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.